Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Halo, sudah bisa dimulai nih. Halo Maaf. Dr. Nabila, udah bisa kita mulai ya? Bisa, suaraku jelas nggak ya? Jelas dok. Suara saya jelas ya? Jelas dok. Oke. Share screen ya paparanku. Oke dok. Nah, sebelumnya selamat datang semua Sobat iPes. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu dok, iPes ini, apa sih iPes ini? Suatu medical e-learning platform dok, itu bimbingan ujian PPDS pertama di Indonesia. Jadi selain untuk PPDS juga kadang-kadang iPes ini sering berkontribusi terhadap literatur kesehatan, jadi sering kita undang juga pembicara-pembicara yang tujuannya memang untuk orang awam, walaupun tidak pengecualian dokter juga ikut. Sebelumnya saya mungkin akan membacakan CV dulu ya ke Dr. Nabila Salama. Dr. Nabila Salama ini lulusan FKUI, lulus tahun 2012, lalu mengambil public health, jurusan public health juga. Lulus tahun 2017, sempat menjadi fasilitator Provinsi Resusitasi Neonatus, fasilitator Nasional TBC. Saat ini Dr. Nabila Salama menjabat di Dinas Kesehatan, PNS Dinas Kesehatan di bidang Surveillance Epidemiologi dan Immunization Section ya dok ya. Mungkin udah banyak asam garamnya nih Dr. Nabila Salama mengenai apalagi begitu pandemi ini meloncat di Jakarta. Dr. Nabila Salama saya ingat betul termasuk istilahnya orang-orang yang penting dan sangat mengendalikan pandemi di Jakarta ini. Mungkin ada yang mau ingin ditambahkan Dr. Nabila Salama sebelum kita mulai? Sudah oke, Dokter Pangeran, thank you. Panggilannya apa nih, Dokter Akbar apa? Pange aja, Dokter Pange. Dokter Pange, oke. Ya, siap Dokter Pange, sudah oke. Oke, kita share screen dulu ya dok ya. Oke, sebelum share screen mungkin aku ada mau bicara dulu ya tentang COVID ini. Jadi bisa di off dulu share screen-nya dok, sorry. Oke, aku mulai ya. Waktu aku berapa lama nih untuk presentasi? Aku waktu berapa lama untuk presentasi? 1 jam lah kurang lebih, nanti saya jadi timekeeper-nya. Oke, siap. Berarti lama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua sejawat, teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya Dr. Nabila, Kepala Seksi Surveillance Imunisasi di NAP. Tapi intinya teman-teman semua, aku di sini sebenarnya pengen sharing bahwa sebagai kepala seksi surveillance itu kita udah jadi detektif, jadi mata-mata, ya ibarat kata kita jadi, kalau detektif itu kan berarti menangkap sinyal, menangkap rumor, dan membuktikan benar atau tidak, dan menganggap bahwa semua data itu sekecil apapun data itu sangat bermanfaat. Nah kita jadi mata-mata ibaratnya kayak gitu. Nah saya ini sebagai orang yang paling kepo tentang COVID di DKI, jadi kalau mau tahu orang yang paling kepo tentang COVID di DKI ya saya harus tahu kenapa kasusnya naik, turun, dinamikanya, klasternya lagi apa penyebabnya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu harus ditemukan jawabannya oleh saya. Nah, tentunya sebagai detektif bersama teman-teman sampai ke teman-teman puskesmas kelurahan 20, di mana ketika kita tahu ada pneumonia Wuhan atau severe pneumonia dari China, kita udah bikin surat edaran, kita udah kumpulin rumah sakit. Kalau ada pneumonia berat dari Cina, ayo lapor, kita PCR. Sampai 1 Maret 2020 kita sudah punya 160 terduga yang semua PCR-nya negatif. Itu bukti kita ngejagain pintu masuk negara gitu. Sampai akhirnya ada kasus, kita lakukan PE, penyelidikan epidemiologi, lalu di pertengahan Maret kita ajukan untuk lockdown, tapi memang belum. Akhirnya kita baru stay at home, belajar dari rumah, itu di pertengahan Maret. Akhirnya kasus orang sakit tidak waktu bersamaan gitu kan, sampai akhir PSBB, sampai akhirnya mulai pelonggaran di 4 Juni. Tapi kita dibilangin bahwa kalau kita pelonggaran, Pak Gub tuh bilang kita harus kerja 2 kali lipat kesehatan, tidak baik-baik saja. Kayak sekarang di Jakarta kan kasusnya udah turun nih,
Nah, itu bisa jadi karena testingnya juga turun. Nah, jangan sampai ada bom waktu sehingga saya harus selalu berpikir bahwa sesuatu yang baik-baik saja bisa tidak baik sampai kita buktikan bahwa benar-benar baik-baik saja gitu. Nah, jadi benar-benar terkait dengan surveillance ini, data kita melakukan penanganan pandemi ini berdasarkan data ya. Data DKI dipakai tidak hanya untuk level provinsi tetapi juga nasional. Jadi kami sangat sangat bangga dengan DKI yang bisa sangat terbuka, transparan. Sejak 6 Maret 2020 kita sudah punya website corona.go.id yang itu datanya bisa dikatakan sangat lengkap dan teman-teman bisa akses, bisa buat penelitian, bisa buat paper, bisa download data serial hariannya, angka-angkanya semua lengkap. Jadi balik lagi ke fungsi surveillance, kita ada mengubah data menjadi rekomendasi kebijakan. Itu adalah ending kita. Dan kita juga ada yang namanya to detect, to prevent, to respond. Jadi dalam menanggulangi COVID ini, kita yang paling penting adalah to detect. Kita deteksi kasus sedini mungkin. Jangan takut kalau kita didiagnosis, jangan malu, kita takut kalau kita mati karena kita terlambat didiagnosis. Itu yang harus kita infokan ke masyarakat. Sekarang masyarakat Indonesia itu terlalu sering bilang bahwa saya ini bukan COVID gitu. Mereka tuh lebih mencari pembelaan bahwa saya ini nggak boleh COVID. Contoh gini, misalnya ada orang yang jelas-jelas punya gejala, terduga, dia antigen sekali negatif, kan itu udah pede banget gitu. Padahal harusnya kalau terduga bergejala, itu harusnya kan PCR kan. Bahkan di pedoman Kemenkes, PCR-nya bisa sampai 2 kali selang 24 jam berturut-turut, karena bisa jadi yang pertama false negatif. Ketika dia sudah 2 kali negatif PCR, baru itu namanya discarded dan dia bukan COVID. Yang kedua, kalau kita kontak erat. Misalnya saya kontak sama kasus positif hari Sabtu, terus hari Minggunya saya PCR saya negatif. Berdasarkan pedoman Kemenkes, harusnya saya tetap karantina selama 5 hari. Ya, jadi saya karantina hari Senin sampai nanti hari Jumat, hari kelima saya karantina, saya PCR lagi yang kedua. Kalau PCR saya yang kedua tetap negatif, artinya saya bukan COVID. Nah, jadi di pedoman Kemenkes itu ada yang namanya entry exit test. Jadi kalau kontak erat itu dilakukan PCR hari pertama karantina dan hari 5 karantina. Kenapa? Karena COVID ini punya masa inkubasi. Ya, dari virusnya masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala pertama kali, itu masa inkubasi itu bisa sekitar 5 sampai 6 hari terseringnya. Dan kalau varian Delta itu lebih cepat, 3 sampai 4 hari. Nah, jadi kita harus menjalankan protokol testing itu dengan baik. Ketika kita kontak erat hari pertama dan hari kelima negatif, baru kita boleh aktivitas. Nah, yang bikin COVID nggak kelar-kelar itu sebenarnya ini, tidak menjalankan prosedur dengan sebaik-baiknya. Jadi yang to detect tadi, mendeteksi kasus sedini mungkinnya itu tidak jalan. Padahal harusnya kita setiap terduga kontak erat kasus positif, yang antigennya positif, itu harus kita konfirmasi dengan PCR. Kontak erat yang nggak bergejala, kadang-kadang nggak mau dites. Dia merasa, saya nggak ada gejala. Padahal 30% kasus di DKI itu positif tanpa gejala, dan dia bisa jadi super spreader, kan gitu. Sehingga COVID yang nggak kelar-kelar juga. Terus di COVID ini juga kita punya 3 fenomena. Pertama adalah fenomena pingpong, kedua pertama adalah fenomena gunung es, di mana sebenarnya kita lihat tuh cuma permukaannya aja, sebenarnya banyak COVID yang belum nggak bisa terdiagnosis. Yang kedua adalah fenomena semangka, jadi luarnya hijau, dalamnya merah karena nggak dites. Nah, banyak nih kepala daerah yang kayak gini. Justru saya sama Pak Anies tuh ibarat kata tiap hari diingetin, harus testing dan tracing dijaga tinggi. Malah gitu. Karena ya udah kalau ketemu ya apa adanya, jujur aja. Itu memang kasus di DKI lagi banyak gitu. Sehari pernah 14.000 lebih, ya udah emang kayak gitu gitu. Jadi justru malah saya senang banget gitu. Jujur punya terlepas dari kepentingan politik apapun, tapi senang kan kita kalau punya pimpinan yang lu harus perform, do the best kayak gitu loh. Jadi lakukan yang memang sesuai dengan prinsip pengendalian wabah gitu. Jangan ngurang-ngurangin tes biar kita nggak ketemu kasus kayak gitu. Itu soalnya bakal jadi bom waktu gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita halusinasi gitu karena luarnya hijau dalamnya merah karena kita nggak dites. Lalu yang ketiga itu adalah fenomena pingpong. Jadi teman-teman, Jakarta itu kan epicenter ya. Nah, dia itu udah nularin ke Jabodetabek, nularin ke provinsi lain. Coba lihat sekarang, kasus yang tinggi itu di luar Pulau Jawa dan itu menyedihkan banget.
kayak gitu. Dan jadi udah semenyebar itu ya, COVID kapan kelarnya kalau saling pingpong aja nih, kasusnya saling, apalagi nanti kalau udah libur bersama, udah pingpong lagi kayak gitu. Jadi nggak kelar-kelar. Nah, DKI ini juga penanggulangannya harus jadi satu kesatuan dengan Debotabek, karena kita satu wilayah aglomerasi gitu. Termasuk juga bagaimana vaksinasi. Jadi teman-teman, DKI itu nanti akan konsepnya urban health seperti Singapura. Kita harus one step ahead. Pertama, DKI harus jadi barometer provinsi yang punya standar pelayanan kesehatan yang paling baik di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, kita DKI ini akan berdamai dengan COVID. Benar-benar berdamai sih sebenarnya. Kenapa? Karena COVID ini, karena DKI ini ibu kota negara, pusat kebijakan, pusat mobilitas, ya, sehingga yang bakalan sering mudik di DKI kan gitu kan. Sekarang yang jadi pertama kita harus pastikan semua orang yang beraktivitas di DKI itu sudah suntik vaksin 2 kali. Jadi udah fully vaccinated people, itu pertama. Jadi kita harus pastikan 15 juta orang yang siang hari beraktivitas di DKI itu semua sudah harus vaksin 2 dosis. Yang kedua, jadi kita penduduknya nih berpikirnya nyuntikin 15 juta orang gitu. Udah bukan 8 juta lagi, harus orang semua yang aktivitas di DKI harus punya sertifikat vaksin gitu. Nah, terus juga kita meningkatkan testing, tracing, treatment dan juga kapasitas rumah sakit kita. Sehingga kalau tiba-tiba kasus naik, kita tahu gimana cara mengendalikan wabah dan mengembalikan keadaan. Itu konsep yang dipegang oleh Singapura. Nah, jadi DKI harus one step ahead seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah tadi fenomena pingpong. Jadi ada fenomena gunung es, fenomena semangka, fenomena pingpong. Itu tadi saya baru ngomongin to detect, bagaimana kita mendeteksi kasus sedini mungkin, sehingga mereka bisa diisolasi dan mereka nggak menularkan ke orang lain. Sekarang saya bicara to prevent, karena surveillance itu ada detect, prevent, respond. Prevent, bagaimana kita mencegah COVID dengan 5M plus vaksinasi. 5M itu udah, pokoknya kalau ditanya dokter Nabila senjata utamanya apa sih COVID? Pakai masker 2 lapis dan vaksin. Double masker ya. Nih saya pakai masker bedah 2. Ya kan? Nah, tapi bagusnya masker medis di dalam, masker kain di luar. Jadi yang ketat gitu. Teman-teman, gini, kadang-kadang ada yang nanya ya, kenapa sih orang divaksin masih bisa positif dan masih bisa meninggal? Kalau data di DKI sih kemungkinan meninggalnya rendah banget. Saya selalu berpikir bahwa semua merek vaksin itu aman, sehat, bermanfaat, berkualitas. Aman, sehat, halal, bermanfaat, berkualitas. Ya, jadi vaksin yang terbaik saat ini adalah yang ada di depan mata kita. Jangan kita nunggu merek vaksin tertentu, akhirnya kita malah nantangin itu virusnya masuk dan kita jadi sakit. Dan kita justru yang belum divaksin, kita bisa kemungkinan meninggal lebih tinggi dan bisa terkena varian baru lebih tinggi karena kita belum divaksin gitu. Nah, alhamdulillah semua merek vaksin itu sangat efektif terhadap varian baru. Kita ketahui sekarang varian Delta aja ya, itu udah 4 kali lebih menular dari varian biasa dan juga dia lebih mematikan dan bisa menyerang orang yang lebih muda. Ya sekarang kalau yang meninggal kita lihat yang belum divaksin rata-rata itu usia 30-40 tahun meninggal ya. Dan dia sering mengenai pada anak-anak gitu, sehingga anak-anak menjadi bergejala ringan, biasanya tanpa gejala kalau Delta ini ringan. Jadi ditanya kenapa sih bisa positif dari karena kita ibarat yang nggak kelihatan mata gitu. Jadi kalau kita turun ke medan perang tanpa ada senjata apapun, kita habis meninggal. Gitu. Pakai senjata. Halo, kedengeran jelas nggak? Agak putus-putus tadi. Jelas? Oh, udah oke. Udah jelas? Udah jelas. Oke. Jadi kita pakai helm, kita pakai senjata, kita pakai tameng vaksinasi. Jadi ada protokol kesehatan, ada pola hidup sehat. Kita kalaupun kena serangan musuh, kita luka ringan aja, gitu. Jadi prinsip dari vaksin adalah dengan kita divaksin, walaupun kita masih bisa termasuk 20% orang yang masih bisa positif,
tapi harapannya kita nggak akan menjadi meninggal atau bergejala berat. Itu target kita, ya. Sekarang seperti itu. Jadi itu tadi bagaimana to prevent. Selain itu kita punya PR yang namanya herd immunity. Di mana herd immunity ini harus kalau kita mau mengendalikan wabah, 80% orang di suatu wilayah itu udah divaksin. Dan ini berat banget. DKI aja, Indonesia aja baru 20% penduduk yang divaksin. Kalau DKI, kalau secara KTP baru 50% penduduk divaksin, walaupun kita udah menyuntikkan 8,8 juta orang. Tapi kita baru 5 juta yang NIK-nya DKI. Jadi, ini PR besar, karena minimal 80% tadi. Dengan kita divaksin, kita melindungi diri kita dan orang sekitar kita yang belum bisa divaksin. Contohnya, orang autoimun, komorbid berat, anak di bawah 12 tahun, ibu hamil yang masih kurang dari 12 minggu kehamilannya. Nah, kita melindungi mereka gitu dengan cara kita divaksin. Ya, jadi kita suatu kerja bersama, karena gini loh, pandemi ini nggak 100 tahun sekali ada. Terakhir adalah flu Spanyol tahun 1915, berlangsung 3 tahun, ada 3 puncak gelombang, dan 1,5 juta orang Indonesia meninggal. Artinya ini adalah maraton kerja panjang yang bukan sprint. Kita harus jaga stamina, kita harus berpikir sehat dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Nah, M plus vaksinasi. Jadi ketika kita masih hidup sampai detik ini, artinya kita harus bermanfaat bagi orang lain, gitu. Karena ini benar-benar kita lagi berada di medan pertempuran yang belum tentu 100 tahun sekali ada. Kita adalah orang-orang pilihan yang harus survive, harus bertahan hidup. Jadi jangan sampai kita nggak melakukan 5M plus vaksinasi, karena kalau kita desperate, kita bisa meninggal, gitu aja sih. Gitu. Jadi 5M plus vaksinasi ini harus kita lakukan. Yang terakhir, respon. Respon dengan melakukan 3T, tes, lacak, isolasi, atau testing, tracing, treatment. Ini adalah PR-nya pemerintah. Tapi tanpa bantuan dari masyarakat, juga nggak akan tercapai. Contoh, ada kasus positif, mau dilacak, tapi orangnya nggak mau ngasih data, ya percuma lah, gitu kan? Kayak gitu. Atau enggak, ada orang udah positif, rumahnya nggak memungkinkan, disuruh rujuk ke Wisma Atlet, dia nggak mau. Nah, percuma juga, wabahnya terus ada. Jadi, tetap butuh bantuan masyarakat untuk mensukseskan testing, tracing, dan juga treatment. Itu teman-teman, tentang konsep to detect, to prevent, to respond untuk menghadapi pandemi ini. Oke, mungkin bisa di-share paparanku sedikit. Oke, kita share dulu dok ya. Ya. Oke, nggak usah di slideshow ya, langsung aja ke halaman dulu. Ke bawah. Slide 2. Ya, langsung ke bawah aja dok. Nah ya, nah ini kalau kita lihat ke atas lagi, nah kalau ini kan kita kasus aktifnya udah di kisaran 10 ribuan, padahal pertengahan Juli kita masih 113.000, 114.000 kasus aktif, dan ini benar-benar upaya kita bersama mengendalikan pandemi di Jakarta, gitu ya, walaupun positivity rate kita masih 11,3%, di mana harusnya kalau wabah terkendali kurang dari 5%. Artinya kita masih kurang testingnya, atau ya wabah ini memang belum terkendali dan Jakarta tidak baik-baik saja, gitu. Slide. Nah, ini bagaimana keterpakaian tempat tidur kita udah turun, terus juga proporsi kasus positifnya juga udah turun, tetapi testing kita juga menurun seminggu terakhir. Dari kurang lebih 23 kali standar WHO, sekarang di kisaran 14 kali, bahkan 12 kali standar WHO. Slide. Oh ya, saya juga mau sharing bahwa kita harus menganggap orang yang megang laptop itu sama pentingnya dengan yang megang stetoskop. Karena kalau nggak ada orang yang megang laptop, dia nggak bisa menerjemahkan kondisi di medan perang. Nah, jadi bayangin aja kalau nggak ada saya dan tim yang kerjaannya tiap hari megang laptop. Nggak ngasih tahu nih kerjaannya dokter Pange yang mungkin ngerawat pasien COVID juga gitu kan ya, udah sampai berdarah-darah dalam tanda kutip gitu. Nah, alhamdulillah kondisi COVID di DKI ini udah menurun kasus aktif dan kasus harian ya, dan kematian protokol COVID maupun kematian positif COVID-nya juga udah menurun. Slide. Kita terkait dengan vaksinasi itu targetnya adalah 8,395 juta penduduk di atas 12 tahun. Di mana sampai hari ini, tadi pagi saya buka sudah 8,8 juta, hampir 8,9 juta orang disuntik di DKI Jakarta ya, di Vaskes DKI.
tetapi KTP DKI-nya masih di kisarannya 5 juta gitu. Jadi memang kita masih PR. Kita banyak ngebantuin orang-orang Botabek bisa vaksin di Jakarta. Tapi prinsipnya ada di Jakarta kan. Halo Dokter Nabila. Agak putus Dokter Nabila. Halo? Kedengeran? Iya, kedengeran sekarang Dokter Nabila. Oke, ke bawah lagi. Ya. Oke, ini adalah targetnya kemarin baru diganti sama Kemenkes, DKI 11.426.000. Wow, jadi naik lagi nih. Kenapa? Karena ada 8,9 juta penduduk NIK DKI di atas 12 tahun, ditambah memang ada sekitar 3 juta orang yang sudah divaksin di Jakarta, tapi bukan NIK DKI, jadi sasaran kita jadi nambah. Slide, tapi kita optimis kita bisa mengejarnya. Karena suntikan dosis 1 di DKI kisarannya di 100.000 sampai 150.000 per hari. Kalau kita lihat di sini tenaga kesehatan itu sudah sekitar 143.000 orang di dosis disuntik ya, dan dosis 3-nya sudah sekitar 12.000 orang. Slide. Harusnya udah selesai nih 125.000 orang disuntik 17 Agustus nanti nih untuk dosis 3 nakes. Ya kita intinya banyak kolaborasi sama banyak pihak untuk bisa menciptakan penyuntikan yang spektakuler. Sehari kita bisa nyuntik dosis satunya aja 150.000, ditambah dosis 2 sekarang udah kisaran di 250.000 penyuntikan sehari. Slide. Teman-teman, anti vaksin itu dari zaman dahulu kala tuh udah ada, ya. Jadi mereka itu selalu kreatif dan jenius. Kita itu nggak boleh kalah kreatif dan nggak boleh kalah jenius gitu. Jadi jadi mereka itu udah ada yang kasih lihat video, ada yang ngubungin dengan haram, ada yang jadi autis, ada yang macem-macem ya pokoknya intinya. Nah, kita nggak boleh kalah strategi. Ternyata banyak orang belum mau divaksin karena takut haram. Padahal fatwa MUI udah keluar Sinovac itu halal dan suci, dan AstraZeneca mubah, artinya mubah itu diperbolehkan. Jadi karena kondisi gawat darurat ya vaksin AstraZeneca itu boleh dipakai gitu untuk menyelamatkan hidup orang. Lalu juga takut tidak tadi yang saya sampaikan, takut kena efek samping atau KIPI seperti itu. Nah ini kita harus mitigasi dengan kita membuat kampanye risiko ya, komunikasi risiko yang masih orang yang melek medsos itu meneruskan informasi tersebut ke orang yang tidak mengakses medsos gitu, seperti itu. Oke, terus udah gitu teman-teman semua, dan juga kita harus tahu kita dapat ke siapa kayak gitu, lewat siapa, dokter, jadi pemerintah artinya Kementerian Kesehatan, gubernur kayak gitu, presiden, terus juga sama tokoh masyarakat sama tokoh agama. Slide. Jadi kita harus bikin FGD dulu nih, apa sih sebenarnya yang bikin mereka takut divaksin, terus kita bikin kampanye resikonya seperti apa, terus siapa yang menyampaikan. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh DKI dengan data NIK DKI, dari 4,96 juta orang yang sudah divaksin, itu hanya 2,83% yang tetap bisa positif, dan yang meninggal dari yang 4,9 juta orang yang divaksin, gitu, 16/100.000 orang yang divaksin. Dan itu tentunya yang banyak adalah komorbid, ya. Ada juga lansia. Bagi yang positif sesudah vaksin itu 0,5%. Artinya sepertiga dari CFR
secara umum yang 1,5%. Kalau untuk vaksin sesegera mungkin dengan merek yang udah ada di depan mata kita, jangan nunggu merek-merek tertentu datang. Kan nanti saya nunggu Moderna aja. Nah, ini adalah tentang nakes ya. Nakes juga kita harapannya 150.000 nakes akan segera divaksin. Slide lagi, ke bawah lagi. Ada vaksinasi juga untuk ibu hamil 12 minggu. Saat ini vaksin yang tersedia Sinovac. Untuk anak 12-17 tahun juga hanya bisa pakai Sinovac. Jadi kita pakem sama regulasi Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan kalau udah bilang, ya udah kalian cuma bisa vaksin nakes tuh 3 kali. Kalau masyarakat umum cuma bisa 2 kali, ya udah kita patuhi aja bahwa kita masyarakat umum cuma bisa 2 kali vaksin dengan merek vaksin yang sama. Karena kita belum bisa booster yang ada, kalau kita ketahuan nama kepolisian kita bisa ditangkap, gitu kan? Jadi patuh kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena yakin deh pemerintah itu pasti memberikan yang terbaik buat masyarakat. Dan kita benar-benar mau adil gitu. Jadi kalau dibilang saat ini vaksin cuma boleh 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh, ya udah lakuin aja gitu. Karena banyak saudara-saudara kita yang belum pernah kena vaksin, belum pernah kena kasus, dan mereka juga butuh divaksin, dan vaksin kita masih terbilangnya cukup terbatas. Gitu. Slide. Gitu. Ini tadi yang buat ibu hamil ya, bisa di atas 12 minggu, dan saat ini dengan Sinovac. Karena Moderna dan juga Pfizer untuk autoimun dan juga untuk yang komorbid berat. Slide. Diterusin aja ke bawah dok. Nanti teman-teman bisa dapat ya paparan saya. Terus lagi saya dan sekarang kita Dokter Nabil agak putus-putus suaranya. Keliling itu kita untuk outreach for unreach. Jadi untuk penjangkauan orang yang nggak bisa dijangkau. Sekarang kan rata-rata kalau orang yang udah bisa akses internet itu mereka di aplikasi Jaki Jakarta Kini. Nah, tetapi yang belum bisa, yang masih di pelosok, yang di pinggiran Jakarta, nah itu kita pakai mobil vaksin layanan ke masyarakat sehingga mereka bisa divaksin. Oke, langsung ke slide nomor 21 aja dok. Nah, ini mobil vaksin tadi. Jadi kita punya 24 mobil vaksin yang udah siap langsung menjemput bola ke masyarakat. Karena kita tidak hanya memikirkan orang-orang yang udah high-tech, tapi tentunya yang nggak mengakses gadget, kita perlu ini juga, perlu kita saring juga. Nah, teman-teman, intinya adalah kita harus survive, ya, dan kita harus jaga iman, aman, dan imun. Iman artinya kita sudah berikhtiar, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Lalu aman artinya kita menjaga diri kita dan orang sekitar kita tetap aman. Dan imun, kita harus menjaga kita agar kita nggak mudah terserang virus. Gimana caranya kita untuk tetap imunnya baik? Ada namanya kalau cerdik itu ada kepanjangannya. Pertama adalah cek kesehatan secara rutin, ya, enyahkan asap rokok, ya. Jadi cek kesehatan rutin artinya kalau kita punya penyakit komorbid, ya kita harus minum obat rutin gitu, walaupun kita mungkin telemedicine, tapi kita minum obat rutin gitu, biar kita nggak terserang COVID. Karena kan orang komorbid ini kan yang bakalan gampang terkena positif dan meninggal, ya. Jadi cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, ya. Jadi jangan merokok, karena COVID ini di pandemi ini adalah momen yang baik kita untuk berhenti merokok, gitu. Nah, karena ada first hand, second hand, dan third hand smokers, artinya ada orang yang menghirup rokok langsung, artinya ada orang yang merokok langsung first hand, ada yang second hand, artinya orang yang menghirup asap rokok. Ada third hand smokers tuh orang yang menghirup asap rokok yang sisa di baju misalnya. Nah itu biasanya anak-anak third hand smokers. Jadi hati-hati ya. Jadi cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga minimal 30 menit sehari, diet seimbang artinya makan sayur, buah,
istirahat cukup 7-8 jam sehari, dan kelola stres. Kita tetap harus bahagia, melakukan me time, bercengkrama dengan keluarga, dan tentunya kita tetap bahagia biar kita imunnya baik dan kita nggak gampang terkena penyakit. Mungkin itu, silakan kita bisa berdiskusi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, presentasinya bagus sekali, Dr. Nabila. Nanti kita mungkin saya akan share ya, Ya, silakan di-share saja. Ya. Kalau ada yang mau nomor handphone saya juga boleh. Oke, Dr. Nabila. Kalau siapa tahu bisa dibantu, saya akan share nomor handphone saya. Oke. Di sini. Sebelumnya saya akan membuka juga pertanyaan buat teman-teman, langsung aja di kolom chat. Kalau misalkan belum ada, saya ingin nanyakan dulu di chat ke Dr. Nabila. Dok, tadi kan dokter sampaikan bahwa untuk terjadinya herd immunity itu sekitar 80% ya, Dok, tercapai orang vaksin. 60-90%, biasanya 80%. Sedangkan di Indonesia sendiri secara umum baru 20%, dan DKI Jakarta kalau kita lihat hanya dari NIK-nya saja baru mencapai 50%. Nah, itu sebenarnya 50% itu sudah dosis pertama saja atau sudah dengan dosis kedua ya, Dok? Itu dua dosis. Ya, itu PR-nya. Jadi bagaimana kita memastikan minimal 8 juta orang DKI udah disuntik 2 dosis. Tadi saya sudah sampaikan kita harus fully vaccinated people. Baik, Dok. Kalau dari Dr. Nabila sendiri, kira-kira targetnya itu dengan kecepatan vaksinasi sekarang akan mencapai kira-kira 60-80% itu kira-kira apakah sampai akhir tahun atau bagaimana, Dok, dari harusnya kita berpikir melihat yang dosis 2 itu kita sudah di kisaran sudah menyuntikkan 3,5 juta orang. Nah, itu yang harus kita kejar. Ya mungkin di akhir bulan ini. Di akhir bulan ini, Dok, ya sepertinya kira-kira. Lalu sebenarnya ini ada pertanyaan, Dok, cuma waktu itu ini pertanyaan titipan dari teman saya. Kalau misalkan dia kan kalau bukan warga DKI hanya menunjukkan KTP bisa mendapatkan vaksin di DKI ya, Dok. Cuma kalau misalkan dia ini sebenarnya sebelumnya dapat Sinovac, lalu kebetulan di daerahnya itu untuk vaksin dia yang kedua ternyata hanya ada AstraZeneca seperti itu, Dok. Apakah itu dia harus mencari untuk mengetahui infonya? Kan kita nggak tahu nih, Dok, tiba-tiba datang ke puskesmas terdekat ataupun penyelenggara vaksin terdekat, kadang-kadang vaksinnya adanya Sinovac atau AstraZeneca, sedangkan dia awal pertama dapat Sinovac. Nah, itu untuk seperti itu bagaimana, Dok, ya solusinya? Ya, jadi yang pertama teman-teman harus tahu, teman-teman harus dapat merek yang sama dan cuma bisa maksimal 2 dosis kalau untuk masyarakat umum. Jadi kalau teman-teman dia dapat Sinovac, pastikan 28 hari selanjutnya dapat Sinovac. Kalau AstraZeneca 12 minggu sesudahnya akan dapat AstraZeneca. Boleh telat sedikit karena prinsip imunisasi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi teman-teman harus gimana caranya dapat gitu. Jadi mau dia kalau di daerahnya nggak ada ya silakan ke Jakarta gitu untuk mengakses gitu. Kita udah nggak minta, pokoknya siapa yang ada di hadapan kita ya kita suntik. Iya. Halo? Iya, halo, terdengar, Dok, terdengar. Jadi sebisa mungkin adalah walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa ya, Dok, yang penting sebisa mungkin tetap divaksin. Iya, karena lebih baik telat daripada tidak sama sekali, Dok, ya. Baik, Dok. Lalu kan terkait KIPI nih, Dok, selalu baik tetangga ataupun bahkan di pihak dokter sendiri, pihak tenaga medis sendiri masih adalah, Dok, yang istilahnya kita sebutnya anti vaksin, Dok, ya. Baik itu orang awam, bahkan di tenaga medis sendiri ada juga yang anti vaksin. Nah, sepertinya literasi kesehatan ini atau misalkan di era COVID ini kan banyak tersebar hoax, Dok, ya. Wah, vaksin bisa meninggal dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalkan kejadian di DKI sendiri, KIPI-nya itu ada yang sampai parah sampai meninggal ataupun kejadian parah yang terlapor ke Dinkes DKI itu bagaimana? Sejauh ini yang benar-benar related belum ada. Sebenarnya KIPI itu ranahnya ada di Komnas dan Komda KIPI, itu lembaga independen di luar pemerintah provinsi maupun pemerintah kesehatan gitu. Kementerian Kesehatan. Jadi mereka lembaga independen yang mengkaji setiap adanya dugaan
kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Nah, setiap ada kejadian ikutan pasca imunisasi, baik itu yang ringan maupun berat, itu fasilitas kesehatan harus melaporkan di website. Nah, untuk yang berat, yang dugaan ya, kalau kita bilang dugaan KIPI berat yang meninggal, itu setiap orang kita bahas case by case dengan seluruh pakar. Jadi ada pakar di nasional, ada yang di provinsi, itu udah di SK-kan presiden dan gubernur, sehingga nanti benar-benar dibahas tuh, ini kira-kira berhubungan atau enggak. Nah, nanti yang bikin kesimpulan itu adalah dari lembaga KIPI itu, bahwa ini tidak berhubungan dengan vaksin, atau dia undeterminate, artinya nggak bisa dijelaskan, undefined, atau dia memang coincidence, artinya dia sebenarnya terjadi karena komorbidnya yang sedang terpicu, kayak gitu. Nah, itu semuanya keputusannya dari tim ahli, gitu. Jadi bukan dari kami. Baik, Dok. Jadi sampai sejauh ini yang dokter tahu, karena kan selalu masyarakat seperti slide dokter tadi kan dibilang vaksin ini haram, wah ternyata vaksin lebih banyak kayaknya ada yang sampai meninggal. Sampai sejauh ini itu belum ada yang terbukti yang dikaitkan karena vaksin, Dok ya. Jadi benar-benar karena vaksin COVID tuh nggak ada. Apakah dia meninggal memang karena penyakit komorbidnya atau lain hal, karena untuk menentukan seperti itu kan istilahnya ya tidak mudah, Dok ya, harus dengan tim ahli dan lain-lain. Jadi bisa aja istilahnya meninggal karena komorbidnya, bukan tidak ada berhubungan dengan vaksinnya ya, Dok ya? Iya, betul. Itu namanya coincidence. Jadi meninggalnya karena komorbidnya. Gitu. Baik, Dok. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung di kolom chat ya. Lalu Dok, tadi kan sempat ada dokter bilang kalau misalnya, saya juga perhatikan kalau misalkan sepertinya walaupun kasus ini di seluruh Indonesia pada saat beberapa hari ini kelihatannya turun trennya, Dok ya, koreksi kalau salah. Hanya di Pulau Jawa loh. Kalau di luar Pulau Jawa malah naik. Nah, itu yang saya cermati, khususnya di DKI. Di DKI kan karena PPKM mungkin, apalagi di DKI itu sangat turunnya signifikan, Dok ya. Tapi kalau kita lihat daerah Sumatera, daerah yang lain, sebenarnya itu trennya malah meningkat ya, Dok? Itu tadi saya bilang fenomena pingpong. Kalau kita nggak bisa membatasi pembatasan sosial akan kayak gitu. Karena kan COVID ini kan dibawa sama manusia. Makanya kita disuruh 5M, jangan berkerumun, hindari mobilitas, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Itu karena COVID ini dibawa sama orang. Ya, ketika orang saling bertemu, saling gerak-gerak, ya tentunya virus itu akan loncat-loncat dan akan menyebar ke semua orang dan akan bikin orang sakit dalam waktu bersamaan dan akan bikin fasilitas kesehatan penuh, kolaps, dan akhirnya tenaga kesehatan disuruh milih kalau udah pada ambang batasnya kita bisa nyelamatin yang mana kan gitu, dan itu sangat menyakitkan sekali. Artinya sebenarnya COVID ini nggak mau orang itu meninggal sih, karena kan kalau orang meninggal dianya juga ikut mati di dalam. Nggak dapat makanan ya, Dok ya? Iya, tapi masalahnya COVID ini sebenarnya nggak mau meninggal dia, cuma dia nggak tahu ada keterbatasan rumah sakit, nakes, dan lain sebagainya, gitu. Baik, Dok. Lalu juga sebenarnya kalau misalkan kita berbicara COVID di Jakarta sendiri, Dok, tadi kan dokter sempat bilang kalau misalkan kita lihat kan sekarang kalau di media-media ini sebenarnya Cina sedang kewalahan lagi karena mereka, saya lihat berita tadi pagi, sebenarnya mereka malah sudah memecat beberapa istilahnya stakeholder di negaranya karena tidak bisa mengantisipasi serangan dari Wuhan, serangan dari Delta varian ini, Dok ya. Nah, di Jakarta sendiri tadi dokter bilang kalau misalkan di Jakarta sendiri nilainya mulai turun, lalu sedangkan di Sumatera masih meningkat, ada suatu titik nanti di mana Jakarta anggaplah sudah aman, tetapi karena mobilisasi orang ini, itu. Tapi jadi ada kemungkinan Jakarta ini bisa outbreak lagi, Dok ya? Iya, jadi benar-benar harus hati-hati banget. Tadi makanya saya bilang COVID itu di Jakarta nggak akan sama sekali hilang gitu. Makanya kita harus berdampingan, gitu. Baik, Dok. Ini ada satu pertanyaan, Dok, dari Eric F. Dominan, kalau boleh tahu, dominan varian yang ditemukan di Jakarta apa ya, Dok ya? Apakah ini suatu Delta varian? Pertanyaannya bagus banget. Jadi di DKI itu udah melakukan genome sequencing sekitar 1.600, 20%-nya sekitar 300 orang positif varian of concern. Dan dari 300 varian of concern, 88%-nya adalah varian Delta.
B1617.2. Bahkan kita udah nemukan satu varian Delta Plus yang AY1, AY2, AY3. Kita ketemu yang AY.3. Nah, itu salah satu subvarian dari Delta ya, yang sama-sama varian of concern dan mematikan juga tentunya. Nah, jadi apa namanya? Jadi ya kita kondisinya udah seperti di penanggulangan COVID-nya seperti di India ya. Kita melakukan testing secara masif di India tuh bisa sampai 2,5 juta orang di PCR tiap hari dan dia menggunakan vaksinasi secara masif. Nah, di DKI juga melakukan seperti itu. Udah kita testing, kita kencengin, vaksinnya kita kencengin juga gitu. Kayak gitu sih paling. Oh ya, kriteria untuk dilakukan whole genome sequencing yang 1.600 orang tadi itu ada 6 kriteria berdasarkan surat edaran Kemenkes. Yang pertama, kalau dia adalah klaster komunitas luas. Kedua, dia kasus anak. Ketiga, itu imunosupresi pada TB, HIV, autoimun gitu ya. Keempat, itu pada orang yang reinfeksi. Kelima, pada yang post vaksin. Yang keenam, itu riwayat perjalanan dari luar negeri. Jadi nggak emang bukan hanya random sampling dok ya, tapi memang ada kriterianya yang mana yang akan dilakukan genome sequencing tadi ya dok ya. Iya, lalu setelah itu menurut dokter kalau misalkan di COVID di Jakarta ini dari segi boardnya, dari segi ketersediaan rumah sakitnya, apakah misalkan kita amit-amitnya terjadi outbreak lagi dok, seperti bulan-bulan Juli itu kira-kira kita akan baik-baik saja? Maksud saya, apakah ketersediaan fasilitas kesehatan kita, SDM di Jakarta ini baik, sudah cukup baik untuk menanggulangi itu, atau memang kalau misalkan terjadi outbreak lagi seperti bulan Juli kemarin, bakal kita akan, khususnya di DKI Jakarta ini, akan kewalahan dok? Enggak sih, kan kita harus memitigasi tadi ya, tentunya kita ketika ada, ibarat kata kan kita kalau misalnya kayak gini kan menanggulangi wabahnya ini kan kita kalau nambahin kapasitas rumah sakit itu seperti kita menyiapkan ember dan menyiapkan kain lapel gitu, padahal itu atap rumah yang bocor. Nah, harusnya kita menambal atap rumah yang bocor dengan melakukan tadi 3T plus 5M plus vaksinasi gitu. Nah, jadi ketika kasus meningkat, kita harus nambal atap bocornya 3T 5M plus vaksinasi, tapi kita juga nyiapin dengan sigap kapasitas rumah sakit sehingga orang yang butuh perawatan rumah sakit ya nggak meninggal gitu aja. Oksigen kita siapin dan lain sebagainya. 3T tadi, testing, tracing, dan treatment itu dok ya, dari respon tadi ya? Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Cynthia. Dokter izin bertanya, di kota saya itu, Kota Malang, minat untuk vaksinasi sangat tinggi. Terlihat dari kuota yang selalu sold out saat pendaftaran. Tetapi susah untuk mendapatkan vaksin. Apakah memang jumlah vaksin di kota itu terbatas, mungkin pendistribusiannya dok? Dan bagaimana caranya agar mudah memperoleh vaksin dok? Terima kasih dok. Ya, memang ada beberapa lokasi yang terbatas ya. Seperti itu. Ini memang harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk membuat distribusi vaksinnya merata. Baik, jadi memang istilahnya proporsi vaksin itu untuk tiap provinsi beda-beda dok ya, nggak langsung dipukul rata sama. Yang memang kasus di DKI yang memang selalu banyak gitu kan, seperti itu. Baik dok. Lalu dokter, ada kalau kita lihat di koran-koran dok ya, berita itu yang saya juga sempat agak bingung. Kemungkinan saya sih dilihat di Jakarta ya cukup karena center pemberi vaksin itu banyak, jadi orang itu istilahnya tidak berkerumun dok ya. Yang seolah-olah argumen ini selalu jadi senjata buat anti vaksin ataupun yang nggak percaya COVID, loh gimana sih katanya nggak boleh berkerumun, tapi di kota lain itu untuk mengantri vaksin aja benar-benar berjubel gitu dok. Iya ya, itu yang sangat sangat sedih sekali, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi istilahnya argumen itu selalu dipakai oleh anti vaksin atau anti COVID, gimana sih ini? Benar-benar bahwa jadi kayak blunder gitu ya, tapi kan ya kita selama kita bisa jaga protokol kesehatan selama vaksin ya nggak apa-apa. Baik dok. Gitu, justru ya harus dapat vaksin segera justru malah. Baik dok. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa kita langsung input di chat. Sebelumnya dok, tadi kan ada 3 fenomena dok ya, gunung es, semangka, dan pingpong.
Sebenarnya kan mungkin kalau dari saya sendiri kan memang kalau di rumah sakit di rumah sakit satu tempat saya bekerja di Harapan Kita ini walaupun rumah sakit ini awalnya ditunjukkan untuk istilahnya pusat rujukan jantung, tetapi karena kemarin sempat outbreak ditunjuk oleh Kemenkes bahwa juga bisa menerima pasien COVID tanpa komorbid jantung. Untuk beberapa hari terakhir ini memang kasus COVID itu turun dok, signifikan baik dari IGD ataupun di ruangan. Tadi saya juga apresiasi menurut dokter kan memang ini tidak ada hubungannya dengan politik. Tadi Pak Anies memang mensupport Dinkes DKI Jakarta untuk do your best gitu dok ya. Iya, karena yang sekarang kita bisa lakukan, kita nggak ada satupun epidemiolog yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Yang kita tahu do the best as we can, gitu. Jadi memang pasti dokter juga sering ditanyakan dok sebagai epidemiologi, sebagai tenaga kesehatan, prediksi COVID ini bakal berakhir itu memang sulit untuk diprediksi dok ya, karena memang dinamis kasus di lapangan ya dok. Ya benar banget, tergantung kapasitas respon kita itu tadi dan kekompakan kita dalam mengendalikan wabah, jangan cuma terpusat di satu lokasi saja gitu. Baik dok. Nah ini juga argumen ini atau wacana ini sempat saya diskusikan dengan teman sejawat sih dok, bahwa memang kita ini menurut saya Indonesia ini memang dokternya mulai agak tersebar, tetapi ketika pandemi ini menyerang kita, istilahnya banyak beberapa daerah yang mungkin latar belakangnya hanya tenaga kesehatan, tapi tanpa latar belakang public health, di mana public health ini saya yakin mereka pasti punya ilmunya sendiri lah dok, karena itu sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di Fakultas Kedokteran tentang dokter ya dok ya, karena epidemiolog ini sangat berperan penting di kasus pandemi ini ya dok ya. Ya betul sekali. Jadi kita memang harus benar-benar orang-orang yang megang laptop, megang data nggak boleh salah ngasih guidance, karena ibaratnya kan kita orang-orang yang ngasih data, ngasih inputan, ngasih ibarat kata jadi navigasinya gitu. Jangan sampai salah ngasih rekomendasi yang akhirnya maaf Dr. Ngawila, suaranya terputus-putus. Halo? Dr. Ngawila, apa masih stay tune? Sepertinya ada gangguan koneksi dari Dr. Ngabila. Ya, halo? Ya, udah mulai terdengar lagi dok. Tadi sempat keputus dok. Apa suara saya terdengar dok? Siap. Terdengar. Ya, ini saya bacakan satu pertanyaan lagi dok ya, sebelum nanti kita akan tutup mungkin. Best practice pelaporan kasus positif. Aku pas banget ada kegiatan lagi. Ya. Gimana? Best practice pelaporan kasus positif, misal di lingkup perumahan atau anggota keluarga. Sebaiknya seperti apa cara pelaporan ke puskesmas? Dan sejauh mana support puskesmas? Karena sering mendengar ada puskesmas yang aktif dan responsif, tetapi ada juga yang cukup lambat responnya. Gimana tuh dok komentarnya? Ya, kalau di Jakarta ada yang nggak reaktif, bisa hubungi saya. Karena sebisa mungkin kita trying our best gitu. HP itu 7x24 jam, nggak berhenti. Teman-teman saya di lapangan juga udah benar-benar perform yang terbaik dan mereka sangat istiqomah. Karena bagaimana tidak, udah berkutat sama COVID ini udah dari awal Januari 2020 gitu. Baik. Berarti ini ada yang nggak respon, kalau di DKI kabarin. Apakah mereka memang punya alasan saat itu tidak respon atau bagaimana? Tapi kalau di luar DKI Jakarta tentunya di luar kapasitas saya. Paling saya hanya bisa memberikan saran ke pemerintah provinsinya dan juga Kementerian Kesehatan. Baik dok, jadi ini teman-teman dicatat nih, nomornya penting banget soalnya kayaknya bakal responsif kalau di puskesmas, khususnya DKI Jakarta ya, kalau puskesmas
di Sumatera Barat lapornya jangan ke dokter Nabila juga, pusing nanti dokter Nabila. Satu Indonesia diurusin. Real time. Ya, oke. Oke dok. Lalu yang sebelum itu dok, saya mau tahu sebenarnya dok, kalau misalkan anggaplah ada keluarga saya ini di DKI Jakarta, ini sebenarnya kejadiannya bukan di DKI Jakarta ya dok ya, cuma saya mau tanya jika ini terjadi di Jakarta bagaimana? Misalkan anggaplah ini orang tua sekitar umur 70 tahunan, mereka hidup di suatu daerah, mereka tinggal berdua, lalu mereka tes di puskesmas itu positif, tapi gejala ringan, satu gejala ringan suami istri, satu nggak ada, umur 70 tahunan dok, dan diminta isoman. Nah sebenarnya yang terjadi di lapangan itu bagaimana dok? Apakah orang tua ini ya bapak ibu disuruh isoman? Kalau di Jakarta apakah ada yang memfollow up-nya dari puskesmas terdekat, atau misalkan ada yang ntar 2 minggu lagi dia suruh balik lagi apa gimana, atau memang ya udah bapak isoman tanpa di follow up? Itu sebenarnya kalau yang di Jakarta itu yang terjadi bagaimana dok? Kalau saya sendiri saya belum tahu, karena kan memang saya di garda terdepan, sehingga saya tidak tahu nih bagaimana kondisi puskesmas dan lain-lain. Yang saya tahu yang di rumah sakit, tapi keluarga saya yang di luar Jakarta memang kadang-kadang ada yang responnya, oh cuma dikasih tahu doang positif nih, cuma ya udah disuruh isoman tapi tidak ada edukasi ataupun yang lain. Nah yang terjadi di Jakarta itu bagaimana dok? Dokter, intinya kita benar-benar mau ngebantuin deh apa aja yang memang dari segi DKI, dari segi sampai ke rumah sakit juga. Kayaknya nomor saya juga udah beredar juga. Silakan aja teman-teman semua kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Ya kalau saya mungkin kalau telepon kurang respon, tapi kalau WA insya Allah saya akan buka semua WA satu persatu dan insya Allah akan segera menanggapi. Mungkin itu. Maaf ya kalau banyak kekurangan nih, aku masih ditunggu 2 kegiatan yang lain. Oke, Teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat. Ya, kita keep kontak. Semoga kita bisa saling menyemangati juga. Jangan lupa bahagia dan tetap sehat itu dari diri kita sendiri dan keluarga. Baik, terima kasih Dr. Nabila. Sebelumnya ini acara ini disponsori oleh di iPass dok, itu medical e-learning platform. Together we can pass. Langsung aja cek IG-nya di iPass Course. Terima kasih sekali lagi Dr. Nabila atas informasinya. Mohon teman-teman di save itu nomor Dr. Nabila, sangat penting saya rasa kalau ada masalah tentang COVID di DKI Jakarta. Sekian Dr. Nabila, sehat selalu. Terima kasih dok. Sampai ketemu Dokter Pange. Saya izin live ya. Bye semuanya.